materinya dulu. Aku izin share screen dulu. Oke, sabar. Oke, jadi kita harus pertama lihat dulu materinya. Pertama itu unsur lingkaran. Ini susah nggak terlalu susah. Ini dari sini sampai sini diameter dari titik lingkaran satu sampai satu laginya sampai kena sudut pusat itu diameter. Kalau setengah jari-jari, pasti kalian tahu. Kalau luas dari sebagian lingkaran dari yang terbentuk oleh beberapa sudut itu, ntar gue draw dulu deh. Bisa. Ini tuh juring. Kalau apotema itu jarak garis dari sudut pusat sampai tai busur. Kalau tai busur itu garis lurus yang menghubungi ujung busur ke busur. Kalau tembereng itu luas ini. Ini sosok kalian bisa ngerti sih, nggak usah terlalu bahas juga. Kalau ini gampang, luas lingkaran pi r kuadrat 2 pi kali r itu udah dari SD. Kalau untuk perbandingannya sosok gampang. Ini kenapa derajat per 360? Karena lingkaran itu 360, karena ini cuma sebagian, jadi kita kayak persentase gitu dari lingkaran gitu ke panjang busur sama karena sebandingan. Ini perbandingannya kalian bisa baca aja. Lalu untuk sudut pusat, ya saya sudah diajarin kemarin, biar nggak usah terlalu banyak bahas. Sudut ini itu setengah dari sudut ini. Lalu kalau tali busurnya sama, selama sudut keliling itu sentuh ujung lingkaran, itu pasti derajat sama. Ini sama ini sama ini sama. Kalau ini itu gampang aja. Oke, yang ini gue tambahin aja sih sebenarnya. Ini kenapa kayak gini? Coba kita bayangin kayak gini nih. Ini anggap aja garis lurus. Ini itu sudut pusat kan? Berarti ini sudut keliling, berarti ini setengahnya. Ini juga sudut pusat, berarti ini juga setengah dari ini. Ini tambahnya 360. Ini karena setengah, jadi di total 180. Ngerti nggak? Nah, gue asumsi ngerti aja sih. Karena inti kalian apain aja sih. Kalau mau penjelasan aja nanti di mata aja sih. Nah, ini ada kelas juga. Lalu untuk cari diameter lingkaran dalam segitiga, itu kalian hitung aja. Kalian cari dari luas ini, itu dibagi S itu setengah keliling. Atau kalau mau gampang, itu 2 luas per keliling. Itu aja biar gampang, biar kalian nggak usah ntar. Oke. Untuk cari diameter ya lingkaran dalam keliling itu bisa aja 2 luas per keliling. Itu aja biar gampang, biar kalian nggak usah itu S-nya aja sih. Biar gampang aja, karena sama aja sih. Lalu untuk jari-jari lingkaran luar segitiga, ini kalian hitung aja. Sebenarnya sih udah dijelasin kemarin, tapi nanti bakal dijelasin juga sih di matlan nih kenapa bisa gini. Tapi biar menghemat waktu, kalian hafain aja di rumus ini. Oh ya, gue juga lupa nambahin untuk cari luas ini. Untuk cari luas ini kalian bisa pakai rumus R kali S. Itu untuk luas ini nih, luas segitiga ini. Mau cari luas segitiga ini. Itu aja sih untuk materinya. Yang mau nanya nggak? Gue cek di ini sebentar. Yang nanya kan? Aman. Lanjut. Oh, kayaknya ada yang mau nanya deh. Apa? Udah aja nih. Kenapa, Zak? Enggak, gue nggak nanya, sorry. L itu luas, Rian. Luas apaan sih maksudnya? Hah? Luas segitiganya. Luas segitiganya. Oh, ya. S itu apa? S itu setengah keliling. Atau kalau kalian mau cari jari-jari lingkaran dalam segitiganya gampang, biar nggak usah cari S, kalian itu aja dua kali luas per keliling. Ngerti, Rian? Dikit.
Ada yang lagi nggak? Itu R-nya jari-jarinya dia ya maksudnya. Ya, RD itu jari-jari lingkaran dalam, kalau RL itu jari-jari lingkaran luar. Oke. Paham. Udah, nah, ini gue lanjut ya ke soal gas. Ya, gue gas aja. Kalau lanjut ini thumbs up. Oke. Jadi gue ganti stop presenting. Karena Oke. Ini gue dapat soal dari Firman. Ada 2 soal. Ada yang ya Allah. Bentar. Keluar ya. Itu yang latihan sudut dan latihan sudut pusat dan sudut keliling. Ini question sudut ya sebentar. Gue belum dapat soal dari Miss Fran, jadi gue pakai soal-soal Bu Suci aja. Tapi kalau ada bilang aja nanti. Nah. Ntar ini ada yang kirim sudah soalnya. Itu sama. Oke, tentukan besar sudut pusat dan lingkaran-lingkaran berikut. Tadi udah jelasin. Sudut keliling itu setengah. Intinya sudut. Nah, gimana cara tulisnya? Sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Atau sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Jadi ini gampang nih. Ini sudut keliling 55. Berarti sudut pusatnya itu 2 kali dari sudut kelilingnya. Jadi 2 kali 55 itu 110. Oke, untuk B, sudut keliling itu 60 derajat. Berarti sudut ini karena di pusat. Ini jadi sudut pusatnya itu 2 kali 60 yaitu 120. C, sudut kelilingnya 47. Oh ya, lupa. Ini karena ini sama-sama garis sampai busur sama. Jadi ini relasinya sudut keliling sama sudut pusat. Jadi lupa ini tandain. Ini karena tali busur sama dan sudut keliling 47, berarti sudut pusat itu 2 kali 47. 4 derajat. Ini jelas banget ya. 94 derajat. Oke. Nomor ini. Ini tali busur ini. Ya, sudut keliling sini berarti sudut busurnya sini nih. Ini sudut busur untuk berarti sudut busurnya itu AUB. Di AUB itu 2 kali 2 kali sudut ACB itu 2 kali 30 dengan 60 derajat. Ini gue pindahin ini dulu nih. Oke, untuk ini nih. Untuk nomor E, ini 65 derajat. Tali busurnya itu di sini nih. Berarti sudut pusatnya di sini nih. Itu sudut COA. Sama dengan 2 kali sudut kelilingnya sini nih. 2 kali sudut CBA yaitu 2 kali 65 derajat sama dengan 130 derajat. Ada yang mau tanyain? Selesai ini enggak susah ya? Belum susah. Berarti kalau disimpulkan, kalau misal dia itu
apa ya, Tai misal busur ada sama. sudut keliling yang dia itu menghadap busur yang sama atau tali busur yang sama, berarti itu nanti 2 kali Ya, setengahnya sudut pusatnya gitu ya? ya. Jadi sudut Siap. pusat 2 kali dari sudut keliling. Apa ya? Apaan maksudnya apaan? Gitu. Tadi caranya gimana gue lupa. Apa kenapa ya maksud tuh? Itu yang itu kenapa bisa dapat 130 gue lupa tadi. Nih, tali busurnya ini kan ya. Iya, Sudut pusatnya ini. Ini iya. CBO sudut pusat juga sini dong. Berarti hubungan COA sama CBA sudut sudut keliling sama sudut pusat. Di mana COA itu sudut pusat, CBA sama dengan sudut CBA itu sudut keliling. Penting nggak ya? Oh, oke 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 oke. Udah. Thank you Banji. Oke. Ini Sasa nggak terlalu belum susah ya. Masih cuma gini doang sih. Cuma apa? Gitu dah. Hitung gitu, itu doang. Oke, next ke nomor 2. Ntar gue screenshot dulu. Yang tanyakan selain Rian tadi. Oke, Aman. bentar. Oke, gas nomor 2. Nomor 2, ini tentukan sudut keliling. Jadi kebalikannya aja. Itu setengah dari sudut pusat. Ini sudut pusatnya 65 derajat. Jadi enggak, saya busur sini nih saya. Bentar, ini jelek banget. Hold on. Ini sudut tai busur sini. Berarti ini sama ini sudut pusat sudut keliling karena sama-sama tai busurnya sama. Untuk cari sudut keliling BC itu 2 kali dari sudut pusat. Gue langsung aja nulis ya. 2 kali 65 derajat itu saya kok 2 kali. Maaf. Juga setengah kali 65 derajat yaitu 32,5 derajat. Itu untuk nomor A. Ini. Kalau cari sudut keliling ini, tai busurnya sini. Nah, ini sama-sama tai busurnya ini, berarti ini sudut pusat sudut keliling. Jadi sudut keliling ini rumus itu setengah dari sudut pusat. Setengah kali 105 sama dengan 52,5. Oke, kalau next. Ini tai busur sama sini. Itu ada yang nanya ya? Dari itu siapa yang nanya? Cinta. Ya, menghadap busur yang sama itu bisa. Wait, kemana Panjinya ya? Oh, Panji. Tapi ya, jadi kalau misal ada apa namanya sudut yang menghadap busur yang sama, itu nanti berarti dia sama-sama apa ya? Sudut pusat, sudut keliling pokoknya. Benar, Panji? Mana ya dia? Siap, sama-sama. Halo Panji, suaranya belum ada. Oh, gue mute ya. Aduh, gawat. Silakan. Tadi ini jadi sudut tai busurnya ini kan. Berarti sudut pusatnya ini, sudut yang ini nih. Jadi tinggal itu aja setengah dari 180 derajat. Berarti sudut keliling PRQ sama dengan 90 derajat.
Lalu untuk nomor D, nomor D, tali busurnya itu yang ini nih, A sampai C. Ini sudut pusatnya di sini. Berarti sudut keliling itu sini nih. Karena bukan di pusat dan menyentuh lingkaran. Jadi langsung aja setengah kali 1/4, yaitu 52 derajat. Gak ada nanya kan? Udah ngerti kan ini susah belum susah? Nah, gue tambahin dulu ya. Panji, kenapa yang C bisa disebut sudut pusat? Kenapa? Maksudnya ini di pusatnya ada titiknya. Oke, itu pertanyaan dari Rian sih. Oh, Rian. Sumpah gue ngecek. Jadi kalau sudut pusat tuh pokoknya dia ada di pusat lah gitu. Iya, Yan. Intinya si pusat ada di pusat. Kalau sudut keliling pasti ada di ujung lingkarannya. Selama nyentuh ini sih, sama nyentuh lingkarannya. Biar nanya lagi kan? Aman. Oke. Ke soal nomor 3 deh. Iya benar, selama dia nyentuh pusat pasti namanya sudut pusat. Nanya lagi ya? Susah banget, Cos. Panji. Kok Panji sih? Rian yang nanya lagi. Aman. Oke, next. Nomor 3. Langsung ini. Kita mau cari pusar AOB. Pusar AOB itu yang ini kan. Ups. AOB ini. Ini karena melewati sudut pusat dan lurus, berarti ini sampai sini itu 180 derajat. Berarti kalau kita mau cari AOB itu berapa? Itu 180 kurang BOC. 180. Ya. 180 kurang 74. Itu 106. Oke, lanjut ADB. ADB. Sudut pusatnya sini. Sudut pusatnya ADB. Oh ya, nih. ADB kan sini. Ini ADB berarti sudut pusatnya sini. Yang tali busurnya sama dengan ini tuh AOB dan ADB. Berarti relasi AOB dengan ADB itu sudut pusat dengan sudut keliling. Oh ya. Oh, ini udah ngerti belum? Apa 106? Baik aja deh. Itu kenapa 180 min? Karena dia kan garis lurus ya Panji. Ya itu garis lurus. Ini total ini 180 derajat. Kalau kita mau cari AOB, ini kita tinggal kurangin 180 kurang ini nih. Oke. Nah, ini udah clear belum?
Nomor B, untuk nomor B itu karena tali busurnya ini nih, berarti AOB itu tali busur ini, sedangkan ADB juga tali busurnya juga ini. Berarti relasi AOB dengan ADB itu sudut pusat dengan sudut keliling. Berarti dengan yang tadi sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, berarti kita bisa nulis ADB itu setengah dari AOB. Tadi AOB kita udah tahu itu 106, jadi kali 106. 106 derajat itu 53 derajat. Oke, next. ACB. ACB itu tali busurnya ini juga. AOB juga tali busurnya di sini juga. Berarti relasi AOB dengan ACB itu sudut pusat dengan sudut keliling. Oke, sudut keliling itu setengah dari sudut pusat. Berarti setengah kali 106. 53 juga. Lebih besar OBC. Mana? OBC. OBC nih. Oke. Aku kan nggak tahu nih, segitiga itu total derajatnya ini kan, 180 kan. Intinya kalau mau cari total sudut dari sebuah segi berapapun, intinya rumus ini nih. Berapa jumlah segi kurang 2 kali 180. Itu kalau mau cari total jumlah sudut dari sebuah bentuk dan sebuah segi N. Kalau segitiga itu berarti 3 kurang 2 jadi 180 derajat. Kalau segi 4 itu sisinya itu 4. Jadi 4 kurang 2 kali 180 derajat jadi 360 derajat untuk segi 4. Ini untuk cari jumlah total sudut segi N. Ya, itu aja. Soalnya kita coba bahas segitiga juga sih, jadi nggak bakal ngaruh. Intinya apa aja, total sudut segitiga itu 180 derajat. Ya. Berarti kita udah tahu BOC itu 74 derajat, dan juga kita udah tahu OCB itu 53 derajat. Jadi kita bisa tinggal kurangin aja. Di 180. Total sudut segi, kalau mau cari sebuah sudut segitiga, itu bisa total sudut segitiga dikurang 1. Nah, kita kalau mau cari sebuah sudut segitiga, kalau yang diketahui sudut dua sisi lainnya juga bisa 180 kurang total sudut lainnya. Jadi 180 kurang, kita udah tahu BOC itu 74 derajat, jadi kurang 74. Nah, ini enggak jelas juga nih. 180 kurang 74 kurang OCB yang kita udah tahu, ACB itu yang kita udah tahu 53 derajat. Mana kan 53 derajat. Yang nanya? Yang ACB kenapa bisa fitur? Apa? Fitur maksudnya gimana ya, Cinta? Emang lu bacain ceritanya, gue nggak bisa lihat. Yang ACB kenapa bisa gitu? Kenapa? Karena kita itu mau, ini segitiga OCB kan. Kita kalau mau cari sudut OBC, jadi kita harus 180 atau total sudut segitiga kurang sudut BOC kurang OCB. Karena OCB sama ACB itu sama. Ini cuma di extend doang. Sudut itu nggak bakal berubah kalau di extend gitu doang. Nanti nggak? Itu maksudnya bukan yang lu tanya, Cinta? Yang ACB katanya bukan OBC. Kenapa ya? ACB kenapa bingung? Enggak, aku tuh bingung. Itu kan ACB kan sudut di B kan. Di C. Itu Iya. kenapa bisa dikali ke 106? Oh, ini. Gitu. Ya. Ini karena tali busur sini kan. Yang tali busur sama itu AOB sama ACB. Kita tahu AOB itu berapa? Ini 106. Berarti relasi AOB dengan ACB itu sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut keliling itu yang kita udah tahu itu
setengah dari sudut pusat. Oke, makasih. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Oh ya, terus aku mau nambahin. Kalau cara Panji kan di sini dia untuk mencari tahu apakah sudut pusat sama sudut keliling itu berelasi atau enggak kan pakai tali busur ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa dilihat dari busurnya aja gitu. Tapi bebas ya. Wah, iya. Apa saya kenapa, Man? Kalau kamu kan nambahin tali busur ya. Terus Iya. sebenarnya pakai busur aja nggak masalah. Tapi ya bebas. Oke. Tapi sama aja konsepnya. Ada nanya nggak? Aman. Oke. Mantap. Oke, next soal selanjutnya. Sumpah ini bentar. Next. Oke, nomor 1 bagian 2. Besar sudut EFH. EFH. Oke. Jadi pertama-tama tali busur sini nih. EGH sama FH itu tali busur sama. Nah, kita dua-duanya sama-sama sudut keliling. Sudut di sini sama sini. Sudut keliling manapun selama tali busurnya sama dan sentuh lingkaran di sini, sentuh sisi lingkaran, itu pasti bakal sama. Itu aja. Ini karena tali busurnya sama dan dua-duanya sentuh lingkarannya, berarti ini sama ini sama. Jadi FH itu 53 derajat. Ngerti nggak? Intinya ingat aja syarat itu. Selama tali busurnya sama dan sentuh sisi lingkaran, itu pasti sudutnya bakal sama. Ada yang nanya kan? Oke. Saya anggap nggak ada yang nanya. Oh, hebat. Bentar. Oke, nomor 2. Besar sudut ROQ. Ini sudut tali busur sama di sini nih. Ini sudut keliling, sentuh di sisi lingkaran dan tali busur sama. ROQ sama RPQ itu sudut tali busur sama. Berarti relasi ROQ sama
PQ itu sudut pusat dengan sudut keliling. Tidak tahu sudut pusat itu 2 kali dari sudut keliling. Berarti ROQ 2 kali sudut RPQ 2 kali 20 itu 40 derajat. Nggak ada yang nanya kan? Ini sama aja yang tadi. Oke, gue anggap nggak ada yang nanya. Oh, nggak ada yang ngomong. Oke, next. Soal selanjutnya. Panji, kayaknya Rian masih belum terlalu paham. Oh, di chat ya? Sorry, gue nggak bisa chat, Cok. Iya. Kenapa ya? Ngomong aja, Rian. Untuk Yang lo. barusan maksudnya apa tadi katanya? Apaan, Pan? Lo ngomong aja, Rian. Maksud lo apaan? Yang materi barusan yang lo jelasin yang lingkaran kedua itu gua masih nggak ngerti cara dapetnya gimana. Apaan? Oh, cari sudut pusatnya. Iya yang itu ya. Ya yang kanan. Itu busurnya sama kan? Iya. Ini di sudut pusat. Lo sudut ini lagi ini sentuh sisi lingkaran. Iya. Kalau busur sama, berarti relasi mereka itu sudut pusat sama sudut keliling. Oh jadi yang RPQ itu sudut keliling. RPQ itu iya sudut keliling dari ROQ. Oh. Karena busurnya sama. Oh. Ini nih. Oke. Ngerti. Thank you, Ji. Hai. Oke, next soal selanjutnya. Besar sudut BOC. Oke. Pertama, kita harus tahu ini dulu nih. Dukung Lexi. Oh ya. Ini busur di sini nih. Karena busur dan COA itu juga sudut pusat. Ini karena COA itu busur ini dengan CBA sudut pusat juga ini. Berarti relasi COA sama CBA itu sudut pusat sama sudut keliling. Jadi COA itu COA itu 2 kali dari CBA itu 2 kali 65 derajat itu 130 derajat. Nah, kita mau cari BOC. Ini karena melewati sudut pusat dan lurus dan juga sentuh kan. Berarti total ini tuh 180 derajat. Dengan soal yang tadi awal, kita bisa tahu untuk cari sudut BOC itu 180 derajat kurang COA yaitu 130 derajat. Kurangan 50 derajat. Tanya nggak? Ini udah ngerti kan 180 derajat dari mana? Kalau ada yang ngomong berarti udah Intinya karena dia diameter kan ya? Ya karena diameter. Ini 180 derajat. Ini juga 180 derajat. Sama. Ya, garis lurus itu selalu ini. Garis lurus itu ini selalu 180 derajat. Ini juga selalu 180 derajat. Ini gitu aja. Nggak harus kena ini. Nggak harus kena titik pusat. Jadi ya. Oke, next. Ada yang nanya juga. Pokoknya gue nggak bisa lihat juga sih sebenarnya. Potong. Bentar. Udah. Oke. Nilai X adalah berarti kita tahu ini busur di sini nih. Ini ketutup lagi. Nah, ini kayak ngerti ini titik pusat.
Ini saat ini tahi busur. DPE itu tahi busur ini dan DFE juga tahi busur sini. Berarti relasi DPE dengan DFE itu sudut pusat dengan sudut keliling. Berarti sudut pusatnya itu 2 kali dari sudut keliling. Berarti sudut DPE itu sama dengan 2 kali 70. 140 derajat. Itu katanya DPE itu 5X kurang 10 kan. Ini tinggal aljabar aja sih, 140. Berarti 5X itu sama dengan 150 karena min 10 kesini Y plus 10 150. Jadi X itu 150 bagi 5 sama dengan 30. Kiranya kan sama aja kayak tadi, relasi sudut pusat sama sudut keliling. Oke, next. Bentar, kasih saya dulu. Oh my God. Tanya mau aja dah, biar ribet. Kan ya. Oke, nomor 5. Besar sudut DEE. Apa? Oh, itu DF, sorry. DF. Kita mau cari sudut ini. Bentar. Oke, bentar. Kita mau cari sudut DF. Oke, ini karena tahi busur. Ini tahi busur di sini nih. What? Ya, tahi busur ini nih. Karena ini DOF tahi busur ini dan juga DEF tahi busur ini juga. Berarti relasi DOF sama DEF itu sudut pusat sama sudut keliling. Berarti kita mau cari sudut keliling. Jadi sudut DEF itu sama dengan sudut keliling itu setengah dari sudut pusat ya. DOF setengah dari 120 derajat, 60 derajat. Itu jawabannya. Ini walaupun tulisannya 3/15 karena tapi yang diminta cuma sudut DF doang. Jadi ini nggak penting intinya. Oke, next ya. Seharusnya udah ngerti seharusnya ya. Kenapa yang 3x-nya nggak perlu dipakai? Kenapa? Kenapa 3x-nya itu nggak perlu dipakai? Oh, karena bukan nyari x ya? Pakai Ya karena yang diminta sudah DF doang, bukan suruh cari X berapa. Jadi nggak penting. Iya, pas itu aku hampir salah malah nyari X. Yap. Harus lebih teliti. Oke, next nomor 6. Besar sudut ACD. Oke, berarti pertama biar gampang ini garis lurus ini kan. Kita mau cari AOD dulu nih. Dengan cari AOD kita bisa dengan total sudut ini dikurang ini nih. Total sudut ini 180 derajat karena garis lurus. Kurang 140. Kita mau cari AOD dulu. Nanti gue jelasin kenapa kita butuh cari AOD. Itu 180 kurang AOB. AOB kita udah tahu 40 derajat. Jadi terus aja deh. AOB 180 kurang 40 dengan 140. Oke, coba kita bikin tali busur AD nih. Kita yang diminta apa nih? ACD. AOD itu tali busur ini. Tapi itu kita juga bisa lihat nih.
ACD itu tali busur juga ini. Berarti relasi AOD sama ACD itu sudut pusat sama sudut keliling. Berarti sudut keliling itu setengah dari sudut pusat, berarti ACD itu setengah dari sudut pusat, yaitu AOD setengah dari 140 sama dengan 70 derajat. Oke. Nah, ya kan? Ini sama kayak tadi sih, tadi nomor berapa ya? Lupa. Oke, next. Nomor 78. Panji, cara lihat AOD itu satu busur gimana ya? Apa? Oh, ini garis lurus nih. Kenapa? Karena tadi udah gue bilang tadi. Ini 180 derajat, 180 derajat. Ini garisnya sama nih, di sisi garis yang sama. Ngerti nggak maksud gue sisi garis? Bentar. Itu kayaknya yang dimaksud Keisha. Kenapa cara Oke. lihat AOD-nya satu busur tuh gimana? Ini ini harus garis lurus. Lo kalau mau cari AOD itu tinggal dikurangi aja sudut yang ada, yaitu 40 derajat. Intinya harus lihat garis lurus. Kalau kayak garisnya lurus itu nggak bisa. Katanya AOC sama AOD gimana? AOD sama apa? AOC sama AOD gimana? AOC sama AOD. Iya. Gimana cara kita bisa tahu bahwa itu satunya sudut pusat, satunya sudut keliling? Kayaknya maksudnya gitu yang dimaksud Keisha. Intinya kalau tali busurnya sama dan sudut kelilingnya sentuh lingkarannya, itu relasi antara sudut pusat sama sudut keliling. Sudut pusat ya pasti kena sudut pusat lah, kena pusatnya. Yang dimaksud menghadap ke tali busur yang sama tuh gimana, Panji? Boleh coba dijelaskan? Coba kita bayangin segitiga AOD. Maka sudut miring ini kan. Ini nih. Kita juga bisa sudut segitiga ACD. Maka punya sudut miring ini juga. Karena sama, berarti kita bisa relasiin antara sudut pusat sama sudut keliling. Selama sudut kelilingnya sentuh lingkaran dan sudut pusatnya itu di pusat. Apakah sudah paham, Keisha? Oke. Tadi gue udah screenshot belum sih? Lupa deh. Siap. Baik. Salah. Ya udah. Oke. Nomor 7. Jika ABE tambah ACE tambah ADE itu 96 derajat, maka besar AOE berapa? Oke. Kita bisa cek nih. Kita bisa cek bahwa ABE sama ACE sama ADE itu punya tali busur yang sama nih, yaitu AE. Karena sama, tadi gue udah bilang, sudut segitiga manapun sama sama tali busurnya sama dan sentuh lingkarannya itu pasti bakal sama nih, bakal sama. Karena ABE itu sentuh tali busur AE, ACE sentuh tali busur AE, dan ADE sentuh tali busur AE, berarti ABE, ACE sama ADE itu sama. Jadi perbandingan antara sudut ini sama sudut ini sama ini itu 1:1:1. Ini kan ada jumlah, berarti kita bisa dibagi 3 atau 96 bagi 1 tambah 1 tambah 1 itu 3. Itu 32. Itu untuk sudut. Tunggu gue terus aja deh. Nanti takutnya yang nggak ikut ngerti. ABE
sama dengan sudut ACE sama dengan sudut ADE sama dengan 96 bagi 3. 32. Dia udah ngerti kan kenapa dibagi 3? Karena tiga-tiganya sudut keliling. Yap. Baik. Sekarang kita mau cari AOE. Karena ABE maupun ACE maupun ADE itu sudut keliling dan AOE itu sudut pusat karena sentuh pusat. Berarti sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Berarti AOE sama dengan 2 kali sudut manapun sih terserah. Gue ACE aja deh. ACE. Bukan. ACE. 2 kali 32 64 derajat. Bam. Ngerti kan? Oke, lanjut aja ya. Jika ABD tambah AOD tambah ACD itu 140, maka besar ABD adalah, oke. Ini kata ibu dari sini kan. Ini di pusat nih, O. Berarti ini titik pusat nih, sudut pusat. Berarti ini ABD karena kata ibu sama, ini sudut keliling. Ini juga sudut keliling karena sudut lingkaran. Karena sudut pusat itu 2 kali sudut keliling, berarti perbandingan ABD, AOD sama ACD itu 1 banding 2 banding 1. Berarti nah, sudut ABD itu dengan sudut ACD dengan setengah dari sudut AOD. Panji, Ya, Cinta nanya kok bisa 1 banding 2 banding 1. karena ini tai busur sama kan. Dan sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Karena sudut keliling ini, karena sudut ini pasti sama kan. Berarti ini 2 kali dari salah satu ini. Jadi perbandingan 1 banding 2 banding 1. Udah ngerti belum? Iya, jadi ada 2 sudut keliling dan 1 sudut pusat, gitu. Ya, gitu. Jadi kita tinggal cari berarti itu sama dengan 140 bagi 1 tambah 2 tambah 1 atau 4 sama dengan 35. Kita mau cari sudut ABD. Ini kita udah tahu nih sudut ABD itu sama dengan 35 derajat. Ya, jawaban 35 derajat. Kalau kita diminta sudah cari sudut AOD, berarti kita tinggal aja gini aja nih. 35 atau ini deh 140 bagi 4 kali 2. Itu kalau mau cari sudut AOD. Ini karena diminta ABD jadi ya nggak usah hitung aja sih. Oke, udah ngerti? Ada yang nanya nggak? Misalnya ini gue mau bahas yang PPT nih. Yang pakai. Gue tambahin halaman. Panji, nanti boleh di-share kan ininya? Yap. Siap. Ya, sekarang PPT. PPT nomor 1. Oke. Nomor 1 PPT. Jika panjang AC dan BC berturut-turut adalah 8 cm, 8, 15 cm, maka panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah. Pertama kita mau cari BA dulu. BA itu gampang, tinggal triple Pythagoras saja. Tinggal Pythagoras saja. BA itu sama dengan akar BC kuadrat tambah AC kuadrat. Sedangkan 15 kuadrat tambah 8 kuadrat
par 64 64 sorry. Sekarang 225 tambah 64 289 yaitu 17. Itu untuk BA. Nah, kita udah tahu tadi di materi tadi kita dijelasin kalau jari-jari lingkaran dalam segitiga itu luas bagi S. S itu setengah keliling, atau biar nggak usah itu, biar kita nggak harus tahu S, 2 kali L per keliling. Luasnya itu, ini karena siku-siku jadi kita tinggal hitung aja nih. Itu R-nya itu sama dengan 2 kali luas segitiga itu setengah kali tinggi itu 15 kali alas 8 per keliling itu tinggal jumlahnya aja 17 tambah 15 tambah 8. Coret-coret. 17 tambah 8 itu 25, 25 tambah 15 itu 40, 40, 15 kali 8, 8-nya coret, ini 5, ini 5 coret jadi 3, jadi jari-jari itu 3 cm. Ada yang mau nanya? Gak ada kan mana yang nanya? Gue gak bisa lihat. Nggak ada. Oke. Aman. Kalau ada yang mau nanya silakan di chat ya guys, atau langsung ngomong aja bebas. Khusus untuk Rian dia harus ngomong. Oke, nomor 2. Suatu segitiga ditempatkan pada bidang koordinat kartesius sehingga titik sudutnya di O 0,0, 6,0 dan 0,12. Panjang jari-jari lingkaran di dalamnya adalah oke, sebentar. Pakai aja dah. Bentar. Ini perlu gambar aja kartesiusnya deh. Kartesius ini bentar. Oke. Jadi kita anggap aja ini kartesius sebenarnya ini 0,6 0,6 dan 0,12. Ini karena ini sumbu Y, ini sumbu X, saya udah ngerti. Ini juga sudut siku-siku. Berarti kita tahu ini jaraknya 6 karena 0 sampai 6 itu 6 unit. Ini 0 sampai 12 berarti 12 unit. Untuk pertama kita mau cari ini Pythagorasnya dulu. Kita mau cari X dulu, berarti X-nya itu sama dengan 12 kuadrat tambah
6 kuadrat 144 tambah 36 akar 180 6 akar 5. Ya 6 akar 5. Berarti ini 6 akar 5. Kita mau cari apa sih? Oh ya, panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah, ya rumusnya kayak sama kayak tadi, 2 kali luas per keliling. Jadi 2 kali luas lingkaran, karena siku-siku tinggal ini apa? Tinggal kayak aja, tinggi kali alas per 12 tambah 6 tambah 6 akar 5. Coret-coret. 12 kali 6 72. 72 per 18 tambah 6 akar 5. Ini bisa dibagi berapa nih? Ini bisa dibagi, ini dibagi 6 itu 12, 3 hilang jadinya 12, 3 tambah akar 5. Ini tinggal dicari. Ini biar penyebutnya nggak akar, tinggal dikali akar 5. Dua belas kali 3 akar kurang 15 akar 55 per 3 kali 3 itu 9, 5 kali akar 5 itu kurang 5, 9 4, jadi sama dengan 4. Ya, oh god damn it, sebentar, sorry. Akar 5 per 4, ini coret 3, 3 kali 3 itu 9, kali 5 kurang 3. Lagi kata Nafila boleh tulis rumusnya nggak? Rumus asli. Apaan? Oh, Boleh rumus, tulis rumus aslinya nggak? rumus ini rumus jadi lingkaran dalam segitiga. Sepertinya iya. Oke. Kayak gue juga harus ini. Kayak S-nya itu ini nih. S-nya seberangan keliling bagi 2. Kayak itu keliling ya. Kayak nanti. Kayak itu. Kayak itu keliling. Udah ngerti belum Nafila? Atau mohon tolong konfirmasi kalau dia udah ngerti atau belum, gue nggak bisa lihat limitnya. Itu luas apa katanya? Apa? Oh, ini luas segitiga. Sorry ya, salah. Keliling segitiga. L-nya itu luas segitiganya. Udah ngerti belum? Udah aman Nafila? Oke. Aman. Next question. Gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan sudut siku-siku di A. Luas daerah yang diberi warna biru adalah. Jadi caranya itu kita jadi cara untuk cari area warna biru itu luas lingkaran dikurang luas luas segitiga plus segitiga ini dikurang luas lingkaran ini. Pertama kita mau cari AC dulu nih. Jadi AC itu gampang, tinggal AC itu dengan akar BC kuadrat kurang AB kuadrat. Ini saya Pythagoras sudah ngerti semuanya. Kuadrat kurang 9 kuadrat kuadrat 225 kurang 81 akar 144 sama dengan 12, berarti ini 12. Ya pertama kita mau cari jari-jari ini dulu nih. Bentar.
R itu tadi udah gue bilang 2 kali luas per keliling atau L kali S. Tapi biar lebih gampang 2 kali L per keliling aja. Jadi dari lingkaran dalam itu 2 kali luas segitiga ini kali alas per 12 tambah 9 tambah 15. Hilang. 12 tambah 15 itu 27. 27 tambah 9 itu 36. Ya. 12 kali 9 itu ini aja. N per 36. 3. Jadi 3. Ya, belum selesai. Itu jari-jari dalamnya 3 cm. Pertama kita mau cari luas lingkaran. Itu pi R kuadrat pi kali 3 kuadrat 9 pi. Atau kalau pakai kalkulator 9 kali 3,14 28,26. Kalau kita mau cari luas segitiga, yaitu setengah kali 12 kali 9 setengah kali 108 54. Berarti luas ini luas biru itu luas lingkaran kurang luas segitiga. Baik. Luas segitiga kurang luas segitiga kurang luas lingkaran 54 kurang 28,26 itu 5,74 cm kuadrat. Ada yang nanya? Ada yang belum ngerti maksudnya? Enggak ada kan, Man? Sejauh ini nggak ada. Okay, next. Okay. Gue bikin segini dulu deh. Suatu segitiga memiliki lingkaran dalam. Lingkaran tersebut adalah 8/3 pi cm. Jika luas segitiga tersebut ada 12 cm padat, maka keliling segitiga sama dengan gue bikin itunya. Well, bentar. Sorry. Oke. Jadi kita yang kita ketahui itu cuma keliling lingkaran sama luas segitiga. Kita tahu tuh rumus keliling lingkaran itu pi kali 2R. Berarti 8/3 pi bilangan 2R kali pi.
Berarti R-nya itu sama dengan 8/3 kali pi kali 1/2 pi. Karena ini tinggal pindahin aja nih, 2 ke bawah, 3 ke bawah dah. Pi coret jadi 4. Jadi jari-jarinya itu 4/3. Kita mencari apa sih? Keliling segitiga sama dengan oke. Kita bisa pakai rumus tadi tuh yang jari-jari dalam lingkaran itu sama dengan luas per S atau 2 kali luas per keliling. Jadi bisa pakai rumus ini nih. Luas jari-jari dalam sama dengan 2L kali K. Kita udah tahu jari-jarinya itu 4/3. 2, kita udah tahu luasnya 12 luas segitiganya. Ini luas segitiga ya, luas 3 sama yang segitiga per K. Berarti K-nya itu sama dengan 3, ini pindah ke atas 3 kali 2 kali 12/4. Ini tinggal dipindah aja nih. Ini diputar. Jadinya ini 3. Ya jawabannya 18 cm. Dan nanya. Udah mau ngerti maksudnya? Aman. Pakai oke, nomor 5. Oke. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC adalah segitiga sisi-siku lingkaran yang dalamnya menyinggung setiap sisi segitiga dengan O sebagai titik pusatnya. Luas BOC adalah Oke. Pertama kita mau cari apa sih? Oh ya, kita mau cari ini ya, luas BOC nih. BOC. Pertama kita mau cari jari dulu nih, R-nya. R itu kalau kita udah tahu RD-nya itu sama dengan 2 luas keliling. Luasnya itu 2 kali setengah kali tinggi kali alas per kita harus cari CB-nya dulu ya, lupa maaf. CB itu saya udah ngerti pakai Pitagoras. CB sama dengan 12 kuadrat tambah 5 kuadrat 144 tambah 25 169 13. Keliling itu 5 tambah 12 tambah 13. Coret-coret. 12 tambah 13 25, 25 tambah 5 30. Jadi 5 kali 12 per 30. 10 4 2 5 coret jadi sama dengan 2 cm. Kalau kalian nggak lihat nih, ini menyinggung kan? Karena yang menyinggung berarti ini dong, ini berarti siku-siku dong. Berarti kita bisa pakai luas, kita bisa hitung pakai luas ketiga tapi dalam pandangan kayak diputar balik. Ini karena menyinggung ini berarti ini selalu 90 derajat nih, selalu tegak lurus. Tegak lurus ini nih berarti maksudnya. Kayak gini. Jadi kita tinggal hitung. Jadi untuk luas BOC, maaf, luas segitiga BOC maksudnya. Luas segitiga BOC sama dengan setengah kali tinggi atau jari-jari lingkaran kali
13 cm. Nanya, gue pisahin deh biar salah beda soal. Dananya kapan? Nggak ada sih. Hai. Jika nilai luas dan keliling dari suatu segitiga adalah sama, maka panjang jari-jari lingkaran dalamnya sama dengan, oke ini kita anggap luas sama keliling sama. Jadi kita udah tahu rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga itu 2L per K. Ini karena L sama K sama, kita bisa coret. Berarti jari-jarinya itu sama dengan 2 cm. 2 unit lah, 2 cm. 2. Udah 2. Jadi jari-jari lingkarannya 2. Ada yang mau nanya? Paham. Ini paling straightforward. Nah, emang ya. Oke. Nomor selanjutnya. Apa nih? Nomor 8, nomor 7. Ups. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai panjang sisi penyiku masing-masing 15 cm dan 36 cm. Jika sebuah lingkaran akan dibuat, maka panjang jari-jari lingkaran terkecil yang dapat menutupi segitiga itu adalah, aku bikin lagi ya segitiganya ya. Udah masalah. Nah, dia nggak bisa lagi. Ya aja deh. Lima 15 kan 15 ini kepanjangan ini aja deh 15 oke ini anggap 36 pas lagi lingkaran ini lingkarannya di luar ya. Oh ya, berarti ini karena menutupi segitiga itu berarti lingkarannya di luar. Coba ini jelek banget ya. Gimana gambarnya? Bentar. Ada gini aja. Ini mah tadi bukan gua. Oh, ya. Jadi kita ini anggap 15 cm, ini 36 cm. Sama kita mau cari ini dulu. X itu 36 kuadrat tambah 15 kuadrat akar
kenapa ya? 126 tambah 225 dijumlahin 1521. Diakarin itu 39. Ini akan 39. 39. Kita mau cari jari-jari terkecil. Tadi udah dijelasin di materi kalau jari-jari lingkaran dalam jari-jari lingkaran di luar segitiga itu sudut pertama sisi pertama kali sisi kedua kali sisi ketiga per 4 kali luas. Nah, ini karena siku-siku kita tinggal pakai rumus lingkaran biasa aja. Jadi 4, bawahnya 4 kali setengah kali 15 kali 3. Tinggi kali alas. Ini 15 kali 5. Maksud 15 kali 36 kali 39. 36 coret, 15 coret. Ini coret jadi 2, jadi ini jawabannya 39 bagi 2. Yaitu 19,5 cm. Ada yang mau nanya? Aman kayaknya Panji. Oke. Bukan. Kalau langsung bagi 2 aja bisa nggak kata Rian? Apa nih bagi 2? Yang 39-nya, Ji. Bisa langsung dibagi 2 aja nggak? Kan juga dalam lingkaran. Pasti ujung ke ujung kan. Jadi langsung 39 bagi 2, 19,5 gitu. Itu belum Cara. pasti pusat sih tapi. Ya itu belum pasti, Tapi itu kan, belum pasti. oh, Sebenarnya ini kebetulan aja ya, kebetulan aja. oke. Oke. Nomor selanjutnya 8. Sebuah segitiga mempunyai luas 12/6 cm². Jika panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah 2/3 akar 6 cm, maka panjang ketiga sisi segitiga tersebut yang mungkin dalam satuan cm adalah jika panjang dari dalam segitiga. Oke. Ini gue gambar pakai bukan aja ya, nggak usah bagus juga. Ini gini. Udah. Oh ya, kita mau cari S-nya dulu nih. Tadi ada rumus kalau luas segitiga kalau ada lingkaran dalam itu luas kali S sama dengan jari-jari lingkaran ini nih, jari-jari lingkaran ini kali S. Kita udah tahu luasnya berapa dan jari-jari berapa. Berarti 12 akar 6 sama dengan 2/3 akar 6 kali S. Ini S ya, bukan 5. Ini coret. Di S-nya itu sama dengan 12 kali 3/2, 18. Dikelilingnya itu sama dengan 2 kali S, 36. Lalu, kita juga tahu luas itu sama dengan, kita mau carikan panjang ketiga sisi yang mungkin kan. Luas itu sama dengan S kurang sisi pertama, S kurang sisi kedua, S kurang sisi ketiga. Dimana S itu sama dengan keliling atau A tambah B tambah C per 2. Jadi kita tahu S-nya berapa dan luasnya berapa. Jadi 12 akar 6 sama dengan akar
18 kurang A, 18 kurang B, 18 kurang C, gitu. Lalu, biar gampang, ini coba diakarin semua nih. 12 akar 2 itu 144, jadi ini sama dengan 144 akar 6. Ini akar 18 itu sama dengan 6 kali 3, berarti 6 bisa hilang. 18 kurang A, 18 kurang B, 18 kurang C. Karena sama-sama akar bisa hilang, jadi 144 sama dengan 3 kali 118 kurang A, 18 kurang B, 18 kurang C. Jadi 144 bagi 3, 48, sama dengan 18 kurang A, 18 kurang B, 18 kurang C. 48 itu 44 itu 2 pakai 3. Coba kita 6 kali 4 kali 3 deh. Kalau A-nya itu. Jadi kita bisa asumsi kalau 18 kurang A itu 6, berarti kita bisa asumsi berarti A-nya itu adalah kok gitu sih, sorry my bad. 8 ya 6 kali 4 kali 2. Sebentar. Sebentar ya. Sebentar. Kalau gitu 12 pilih 14. Oh ya Panji, tadi Nafila nanya, ini luas segitiganya nggak bisa pakai yang biasa aja ya? Apaan? Katanya luas segitiganya nggak bisa pakai yang biasa aja. Ini belum tentu siku-siku. Ini gue gambarnya biar enak aja dilihat. Masalahnya gitu, Cok. Oke. Itu masalahnya. Ya, sebentar. Bentar, ini kayak pertanyaan apa deh? Ini belum pasti ketemu ya, Cok, ini. Cuma 4 atau 8 kali 8 kali 12. 8 kali 6 itu 48. Ini kayak nggak mau. Ini jawabannya ini deh, nggak mungkin deh. Karena ini belum pasti juga. Coba. Oh, 6 kali 6 kali 6. Nggak mungkin dong. Maksudnya. Ini kayak jawabannya gak ada jawaban pasti deh. Karena nggak mungkin cari segitiga ini, karena apa ya? Karena kalau pakai rumus ini, berarti A-nya itu 12, B-nya itu 14, C-nya itu 12, F terus 16. Kalau kata Bu Suci sih emang itu ada banyak jawaban sih. Iya, makanya. Ini emang ditanyanya salah satunya aja. Jadi kontradiktif ini. Apa yang 48 bisa apa aja ya kombinasinya? Lu udah ketemu Man jawabannya? Pas itu aku belum sih kalau yang ini. Cuma katanya pilih salah satu aja kalau kata Bu Suci. Gue nggak dikasih nih soal.
8 kali 3 kali 2. Terus 10 tambah 15 tambah 16. Oh, tapi soalnya itu ya, hubungnya keliling ya. Salah dong. Nah, nggak bisa. Per 8 apa lagi ya? Coba 4. Ups. Coba 4 ya. 1622. 1622. Oke. Kok salah? Enggak deh, enggak. 2 16 16 16 34 dong. Iya, enggak. Ini kayak ini memang jawaban. Emang soalnya agak ini deh agak jelas emang. Ini kayak kita skip aja, tapi intinya kesimpulannya itu 48 sama dengan 18 kurang sisi pertama kali 18 kurang sisi kedua kali 18 kurang sisi ketiga. Itu aja. Ken, ada yang tanya kan? Ini juga nggak ada jawaban. Ada yang jawaban bulat sih sebenarnya. Kira-kira kan, Man? Aman. Hai. Tapi tadi Navila nanya kalau belum tentu siku-siku berarti nyarinya pakai yang R kali S gitu ya untuk luas. Yap. Oke. Oke. Perhatikan gambar berikut. Luas lingkaran di atas adalah ini nggak pakai cari S aja sih. Sama kita cari Ini S. pakai yang S saja kan ya? Ya, cari S lalu dikali lalu pakai rumus luas. S-nya itu setengah keliling. Ups. Kecil aja deh, muat. Nah, itu luasnya. S-nya itu sama dengan 21 tambah 17 tambah 10. 2. Terus itu tambah 17, 38 tambah 10, 48 bagi 2 itu 24. Berarti luasnya itu sama dengan 24 kali 24 kurang 21 kali 24 kurang 17 kali 24 kali 10. 24 kali 3 kali 7 kali 14. Coba kita jabarin. 24 itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 kali 2 kali 7. 2 coret. 3 ada 2 jadi 7. 7 itu 2 kali 2 kali 3 kali 7. 84 cm padat. Ada yang nanya? Oke, kenapa ada yang nanya? Oke. Lingkaran dalam dan lingkaran luar akan dilukiskan pada segitiga PQR yang memiliki sudut siku-siku di P. Jika panjang PQ ada 8 cm dan PR ada 15 cm, maka perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan luarnya adalah, coba gambar dulu.
Oh, set. Nah, waduh ini bentuknya. Lingkarannya juga. Ada lingkaran lagi di luarnya. Ya, ada. Oke. Oke, PQ itu 8, ntar 8 ini 15. Berarti pakai Pythagoras lagi. PQ, ini PR, berarti RQ ya, ayo RQ. Bilangan, aksar, 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. Maka 64 tambah 225. Maka 289, 17. Pertama kita mau cari jari-jari lingkaran dalamnya. Itu luas 2 kali luas pertiling. Bilangan 2 kali setengah. Karena ini siku-siku jadi gampang. 8 kali 15. 8 tambah 15 tambah 17. 17 sama 8, 25, 40. Coret. 8 kali 15, 40. 5, 3. Kan cari jari luarnya. Itu sisi pertama kali sisi kedua kali sisi ketiga par 4 kali luas segitiganya setengah 8 kali 15 ini coret 15 8 sama 8 ini sama jadi 2 itu 17 per 2 yaitu 8,5. Ini perbandingan RD banding jari dalam banding jari luar itu sama dengan 3 banding 8,5 atau biar bulat 6 banding 17. Ada yang mau nanya? Ada ya? Oke. Nomor 11. Kasih space. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ABC itu 20 derajat. Ya. Diberikan segitiga ABC dengan sudut ABC itu 50 derajat. Titik I merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Titik O merupakan titik pusat lingkaran luar segitiga AIC. Besar AOC adalah ini gue bikin dulu deh.
Copy. Ini karena juga ya. Ini seri segitiga B ya. A, B, C. A, B, C. Kita masukin ke dalam sini. Nah, di mana ya? Ini jelek banget. Bentar. Ini dia. Di mana pusat itu di I. Ini pusat. Oh, ada segitiga IC lagi. Oh, well, great. Kita harus bikin garis lagi. C. Sini. Lalu dalam segitiga IC ada lingkaran lagi. Ada lingkaran di luar. Dimana pusatnya O. Nah. Ada ya segini udah lumayan tuh. Di mana sudutnya itu A. Di mana sudutnya itu O. Besar sudut AOC. Ini AOC yang bagian mana dah? Gue anggap ini AOC sini aja dah. Ups. Oke, kita mau cari sudut AOC. Yang sini AOC. Pertama kita harus tahu AIC itu berapa dulu. Ini karena ini lingkaran dalam segitiga, kita nggak bisa pakai relasi sudut keliling sama sudut pusat. Tapi yang kita bisa pakai itu, kita bisa tahu itu sudut A tambah C itu sama dengan 180 kurang ini kan B. Karena bentar, A tambah sudut C itu sama dengan 180 kurang sudut B. Karena segitiga itu total sudut 180. Dan kalau kita percaya jumlah ini, tinggal aja kurang sudut B. Menurut gua sih untuk cari sudut AIC itu bisa 180 sama tadi, tapi jadi bagi setengah. Itunya sudut A tambah sudut C bagi 2. Kenapa? Karena ini sebenarnya garis bagi nih. Itu garis bagi. Karena ini garis bagi itu pasti sudut ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Berarti sudut kecil ini sama sudut kecil ini sama dengan sudut A tambah C bagi 2. Bingung nggak? Kita cari dulu. Ada yang nanya kan, Wan? Nggak ada. Baik. Nggak ada. Berarti IC-nya itu sebenarnya 180
Sorry, bentar. Sorry, oops, my bad. Ya, nggak benar. 80 kurang 130 bagi 2, 80 kurang 65, sekarang 115. Karena ini segitiga IC itu ada segitiga dalam lingkaran, saya bisa pakai sudut relasi sudut pusat sama sudut keliling. Karena mereka telah ibu sudut sama ini, telah ibu sudut sama di AC, berarti AOC itu sudut pusat, di mana AIC itu sudut keliling. Di mana sudut AOC itu 2 kali sudut AIC. 2 kali 115, 230 derajat. Ada yang mau nanya? Aman. Oke. Kurang lagi nih. Kurang lagi. Ketahui. Panji. Yes. Nafila nanya, boleh dijelasin lagi nggak kenapa sudut AIC-nya dapat kayak gitu? Oke, jadi kita mau cari dulu nih sudut A tambah C itu berapa? A tambah C. Kita tahu, kita bisa tahu itu sudut total segitiga itu 180. Kalau kita mau cari A tambah C itu, berarti kita tinggal 180 kurang sudut B. Nah, kenapa AIC gitu? Karena ini garis ini tuh di ini kan, di sudut segitiga kan. Ini sebenarnya garis bagi. Karena garis bagi, berarti ini sudut kecil ini nih, ini sama. Gue kasih warna yang beda deh. Kuning. Ini sama, ini sama. Ini sama. Jadi maka kita butuh cari ini tambah ini berapa. Dengan itu kita cari sudut A tambah C dulu. Itu 180 kurang sudut B. Kenapa? Karena total segitiga sudut B. Dan dikurangin ini mencari A tambah B, karena ini doang yang dipakai. Jadi 180 kurang 50, karena ABC kita udah tahu itu 50. 130. Jadi AIC itu kita tinggal dibagi 2 aja. Kurang 130 bagi 2, jadi kurang 65, jadi 115. Udah ngerti belum, Nafila? Atau mantau? Dia udah ngerti belum? Gue nggak bisa cek di Meet. Belum dijawab. Gimana, Nafila? Itu dibagi 2 karena itu ini garis ini ke sini tuh garis bagi segitiga. Ini selalu selama dia kesentuh titik pusat, ini pasti akan dibagi 2. Kalau garisnya dari sudut segitiga ke titik pusat. Kalau garisnya nggak titik pusat belum tentu. Tapi kalau titik pusat selalu ini dibagi, ini selalu garis ini merupakan sudut bagi. Jadi ini sama. Oh, oke, paham. Oh God. Siapa yang nanya? Raffi. Raffi. AC itu bukan sebagai diameter kan? Siapa? AC itu bukan sebagai diameter ya? Bukan. Belum tentu. Tapi bukan. Belum tentu. Yang pasti. Saya Vi. Ini tuh dia bisa dianggap kebelah itu gara-gara ini ada lingkaran di tengahnya aja ya? Yap. Karena habis itu jadi segitiga sama sisi. Hah? Gimana itu bisa dianggap dibelah? Apa dibelah? Yang sudut itu yang lu lingkarin warna kuning. Oh, ini nih yang garis ini nih. Nih, garis ini nih. Iya. Karena ini garis titik pusat ke salah satu sudut segitiga itu selalu bagi. Selama dia lewatin garis titik pusat itu pasti selalu bagi 2. Karena ini merupakan garis bagi. Oke. Thank you, Ji. Ada yang nanya? Panji, itu turunannya dari yang segitiga tali busur itu nggak sih? Yang kalau berhadapan harus 180 gitu? Yap. Oke. Nggak ada yang nanya kan? Udah gue mau jadi host nih. Nggak ada. Oke, diketahui ya, segitiga ABC adalah dengan AC 98 cm dan ABC 60 derajat.
Jika panjang jari-jari lingkaran luarnya ada R, maka nilai 3R kuadrat adalah gitu. Begini deh lingkarannya. Segitu bentuknya. Oke. Ini tuh sama nolain ke di warna dulu jelek. Ini 8 cm. Nah, 8 aja deh. 8 cm. Gimana ini 60 derajat. Kita mau cari apa? Oh, kita mau cari ini ya, jari-jari lingkaran luarnya. Berarti kita mau cari tahu. Cari tahu pakai rumus ini. Sebentar. Mana dah? Tadi ya. Enggak, titik pusatnya sini. Titik lingkaran pusatnya di situ. Ini R. Ini karena coba gue gambarin deh. O B A C. Kita mau cari AOC. Karena ini segitiga dalam lingkaran, kita bisa pakai sudut relasi sudut pusat dengan sudut keliling. AOC itu sudut pusat, ABC itu sudut keliling. Berarti sudut pusatnya itu 2 kali dari ABC. Di 2 kali 60 derajat, 120 derajat. Lalu kita bisa pakai rumus aturan kosinus. Berarti itu aturan kosinus itu AC kuadrat sama dengan R kuadrat tambah R kuadrat. Tunggu dekat. R kuadrat tambah R kuadrat kurang 2 kali R kali R kali cos theta. Jadi 64. Wait. Ini langsung aja deh nggak apa-apa. 120 derajat. Jadi sama dengan 2R kuadrat kurang 2R kuadrat. Cos 120 itu negatif setengah. Bentar, ini diagonal R-nya. Itu negatif setengah. Di 64 itu sama dengan 2R kuadrat tambah ini hilang, ini 2 jadi hilang, jadi R kuadrat. 3R kuadrat sama dengan 64. Jawabannya ini. Kita nggak butuh cari R. Kita butuh cari 3R kuadrat berapa. Ada yang mau nanya? Gak ada? Oke. Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Kenapa? Ada yang nanya? Nggak ada. Oke. Nomor terakhir. Sebuah lingkaran memiliki panjang jari-jari 1. Luas maksimum segitiga sama sisi yang dapat dibuat di dalam lingkaran tersebut adalah. Oke, bikin dulu deh.
lingkarannya. Jari-jarinya. Oh, ups. Satu anggap ini karena sama sisi, jadi ini bisa A, A, A. Ini, aduh. Pertama kita mau cari siapa dulu ya? Ini karena segitiga dalam lingkaran. Berarti jari-jari lingkaran luarnya itu sama dengan 1. Berarti A kali A kali A per 4 luas. Per 4 L. Saya mau cari luasnya dulu. S itu sama dengan A tambah A tambah A. Kita cari S dulu ya. Untuk cari luas ini. Bagi 2. Jadi 3 per 2A. Berarti luasnya itu sama dengan par 3 per 2A. Terus berapa? 3 per 2A kurang A. 3 per 2A kurang A. Karena sama sisi ya. 3 per 2A kurang A. Dengan 3 per 2A kali setengah A kali setengah A kali setengah A. Ini A hilang. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 16. 16 dibagi 2 itu jadi 4. A kali A kali A kali A akar A pangkat 4. A pangkat 4 diakarin jadi akar 2. Ini jadi akar 3. Karena kita sudah ketahui, jadi kita bisa masukin nih luas atas. Jadi di bawah sini aja. A kubik kali 4 kali A kuadrat per 3 per 4. Coret. Ini coret jadinya A1, jadinya A sama dengan akar 3 sama dengan 1. Tadi jari-jarinya sama dengan 1. Jadi A sama dengan akar 3. Berarti luasnya itu hanya tinggal kita tahu ini, jadi luasnya itu akar 3 di kuadrat kali akar 3 per 4. 3 akar 3 per 4. Itu luasnya. Itu luasnya. Luas maksimum. Ada yang mau nanya? Panji, bisa nggak kalau misalkan kita nyari A-nya pakai rumus kosinus atau yang kosinus, terus nanti kita pakai yang akar S dalam kurang S min A gitu? Rumus kosinus bisa sih, karena ini sama sisinya 60 derajat. Ya, saya bisa. Nah, aku coba aja dulu. Rumus kosinus. Tapi bakal lebih ribet sih menurut gue sih, jujur aja. 1 kurang 2 kali 1 kali 1 plus 120 2 kurang 2 kali setengah min jadi 3 sama akar kuadrat. Iya, sama aja. Oke. Ada yang nanya? Boleh tulis semua rumusnya nggak yang digunakan kata Farel? Ini Farel siapa nih? Farel Duyan Kalifanos. Oh, gue kira Farel Kurnia. Oke. Rumusnya
Maksudnya bukannya udah gue kirim ya? Oh, gue rumus apanya nih? Oke. Gue kasih deh rumus kosinus deh untuk yang ini. Soalnya semua rumusnya udah di ini di file yang gue kirim, yang Firman kirim kemarin. Apa lagi yang kurang rumusnya? Jadi sih kalau mau rumusnya tuh lihat aja di file apa yang Firman kirim kemarin. Yang mana lagi? Aman. Oke, ini karena udah 12.30 gue juga ada jam 1 mau ada les juga sih. Ini tutup aja kan, Man? Nggak apa-apa? Iya, siap. Oke, baik teman-teman. Terima kasih udah dengerin gue ngajarin kalian. Maaf kalau gue jasa kecepatan atau kurang jelas suaranya. Sebelum kita akhiri, anggap baik kita baca sesuai kepercayaan, baca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.